perebutan akses ke sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan, seperti yang dilakukan oleh Cina sekarang ini. Cina sampai sekarang itu misalnya selalu tidak begitu bersahabat ya. Dulu hubungan kita dengan Cina putus kan. Yang perlu dilakukan oleh Indonesia menghimpun kekuatan kawasan ini untuk menyelesaikan isu-isu sengketa seperti Laut Cina Selatan itu. Halo sahabat Jogja Network. Baru-baru ini Kementerian Sumber Daya Alam Cina merilis peta baru Cina. Dan di peta baru Cina itu ada perubahan. Sebelumnya Cina menggunakan 9 dash line, artinya 9 garis putus-putus. Sekarang Cina menambah garis putus-putusnya menjadi 10. Dan sontak itu diprotes oleh Taiwan, Vietnam, India, Malaysia, Filipina, dan juga Indonesia. Nah, kita ingin ngerti sebenarnya bagaimana peta baru Cina itu terkait dengan sikap politik luar negeri Cina dan bagaimana respon Indonesia. Kita sekarang sudah ada sahabat saya, Dr. Davi Agus Salim. Halo. Apa kabar, Bung? Baik, alhamdulillah. Kayaknya baru pulang dari Betul ya. Dari Taiwan juga. Dari Korea, Cina, kemudian Australia. Oke. Ya. Dari Cina juga, gitu kan. Jadi bagaimana? Waktu di Cina kan mesti bisa menangkap aura politik luar negeri Cina gitu ya. Ya. Saya kira begini ya. Pertama, memang isu peta baru Cina ini memang harus mendapatkan perhatian oleh kita karena itu dampaknya sangat luas gitu ya. Jadi pertama yang kita harus pahami di dalam HI itu ada yang disebut dengan the politics of map. Jadi peta satu negara itu selalu mengandung makna politik dan keamanan atau berdampak pada masalah politik dan keamanan, terutama jika peta tersebut adalah peta yang berkaitan dengan batas dengan negara-negara lain. Lebih signifikan lagi ketika peta itu dikeluarkan oleh negara yang berkonflik mengenai perbatasan, seperti yang dilakukan oleh Cina sekarang ini, berkaitan dengan Laut Cina Selatan. Nah, oleh karena itu saya kira diskusi bahkan respon ya secara resmi dari negara-negara kawasan, utamanya Indonesia, harus dilakukan terhadap isu tersebut. Tadi saya sebutkan ada politics of map. Jadi peta itu dibuat dan diputuskan di dalam negeri ya oleh Cina. Pasti ada nuansa politik hukumnya. Jadi bukan cuma hukum semata, ini ada nuansa politiknya. Mengapa itu diputuskan? Karena ini nanti menjadi dasar atau justifikasi bagi pemerintah Cina, siapapun yang berkuasa nanti, untuk menjalankan keputusan itu. Misalnya klaim baru ini ya melalui peta baru itu, nanti itu menjadi dasar gitu ya bagi kebijaksanaan luar negeri Cina untuk mengklaim dan kemudian merealisasikan ya peta baru tersebut. Yaitu Cina mampu mengontrol wilayah yang diklaimnya. Yang kedua, ini juga bisa sebagai sinyal ya terhadap atau warning ya terhadap negara-negara lain, terutama negara-negara yang masuk dalam claimant state. Jadi seperti Filipina tadi, Vietnam, Taiwan, dan banyak lagi negara lain, Malaysia juga, Brunei, Indonesia juga belakangan. Bahwa Cina bukan saja ya memperkuat klaimnya terhadap yang sudah ada, tetapi bahkan dia mengembangkan klaimnya itu sedemikian rupa. Dan itu sebagai warning ya bagi negara-negara lain. Nah,
Ini menurut saya konsekuensinya sangat besar sebetulnya ke depan. Karena tadi disebutkan bahwa reaksi dari negara-negara kawasan, terutama Asia Tenggara, itu cukup keras. Dan belum lagi kita nanti menunggu gitu reaksi dari negara-negara besar seperti Amerika misalnya, China dan seterusnya. Tapi Rusia yang sebagian wilayahnya langsung dicaplok begitu saja, ini kayaknya masih diam nih, Rusia. Ini tadi ya, tidak setiap negara itu tentu merasa tidak nyaman dengan peta baru itu, tetapi mereka tentu tidak begitu saja bisa atau bereaksi ya, merespon sedemikian rupa. Mungkin mereka perlu memikirkan bagaimana caranya, yang penting ini efektif, bisa diselesaikan. Nah, masalahnya adalah tadi saya sebutkan, setiap negara-negara yang berkonflik di sana itu ada kecenderungan mempunyai sikap yang berbeda-beda terhadap isu ini. Kita tahu Vietnam relatif keras, kemudian Filipina, Brunei ya namanya negara kecil ya, Malaysia tidak terlalu ekspresif, Indonesia sedang-sedang saja sebetulnya. Nah, ini yang menjadi persoalan saya kira ke depan gitu, yaitu bagaimana caranya negara-negara ASEAN atau claimant state itu mestinya tanda kutip itu ya memperkuat ya kesatuan sikap dalam menghadapi masalah tersebut. Tetapi kan kepentingannya berbeda-beda di belakang itu. Ada yang menitik beratkan kepentingan ekonomi, misalnya memang dia tidak masuk di klaim wilayah itu seperti Laos misalnya, Kamboja dan mungkin juga Myanmar gitu ya. Tapi yang lain juga ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan keamanan. Maka seperti Filipina awalnya dulu keras, kemudian belakangan sedikit agak mengendor, tapi ini mungkin keras lagi dan seterusnya gitu. Saya agak heran. Mungkin Bung Dafri sih sebagai orang HI gitu ya, dan juga ketua pusat studi ASEAN ya. Mungkin bisa lebih memahami kenapa justru yang mengumumkan peta baru ini adalah Kementerian Sumber Daya Alam. Ini nanti ada kaitannya nih dengan kondisi. Saya kira ini bagian dari taktik dan strategi Cina begitu ya. Mengapa itu bukan diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri misalnya atau Kementerian Pertahanan? Karena sensitivitas dari isu ini, kelihatannya begitu. Jadi kalau dari sumber daya alam itu mereka bicara tentang itu tadi, mungkin bicara tentang penguasaan sumber daya alam dan seterusnya. Jadi ini lebih ke taktik saya kira itu tadi ya, taktik dan strategi Cina agar isu ini harapannya itu tidak direspon gitu ya secara keras oleh negara-negara lain. Artinya dikaitkan langsung dengan politik dan keamanan internasional. Mungkin itu. Karena saya bertanya gitu karena saya teringat di bukunya Parakana itu ya, bahwa pertahanan negara saat ini itu lebih pada bagaimana negara itu menjaga pasokan energinya. Akhirnya ini sangat erat terkait dengan sumber daya alam. Betul. Gitu. Nah, perlu dipahami memang bahwa Laut Cina Selatan itu adalah jalur ya supply energi misalnya 40% dunia. Ini sangat penting. Belum lagi kita bicara tentang jalur supply industri ya, produk-produk industri. Misalnya dari Asia Timur, dari Taiwan, dari Korea, dari Jepang ke selatan, terutama ke Asia Tenggara. Jadi betapa pentingnya ini. Nah, lalu di luar itu kita tahu salah satu isu yang menjadi fokus perhatian orang, mengapa konflik Laut Cina Selatan itu begitu, itu yaitu perebutan akses ke sumber daya alam yang ada di Laut Cina Selatan. Semua orang tahu bahwa Laut Cina Selatan itu mengandung sumber daya alam yang sangat kaya, minyak, gas terutama, dan belum lagi kita bicara tentang biota ya, laut dan seterusnya. Di luar tadi sebagai jalur yang strategis. Jadi dalam konteks itu boleh dikatakan upaya Cina untuk menguasai Laut Cina Selatan itu match dengan tadi kepentingan strategis itu. Jadi kepentingan untuk mengontrol jalur lalu lintas
eh, perdagangan gitu, dan juga untuk mengontrol sumber daya alam. Ke depan banyak yang memperkirakan bahwa satu negara hanya bisa survive kalau dia mempunyai akses ke sumber daya alam ini. Ya. Nah, apalagi negara besar seperti Cina yang ekonominya sangat besar, ya, berkembang pesat, dinamis, dan itu sangat membutuhkan sumber daya alam. Nah, ada yang dilakukan dengan cara baik-baik saja tanda kutip, melalui diplomasi seperti menanamkan modal, kemudian membuka usaha seperti di Indonesia, masalah nikel dan seterusnya itu. Tapi ada yang dilakukan dengan gaya tanda kutip imperialisme lama gitu ya. Yang itu yang dilakukannya terhadap Laut Cina Selatan. Ini apa tidak seperti apa ya? Satu sisi Cina merangkul dengan New Silk Road-nya itu ya. Peta Jalan Sutra Ya, yang lebih banyak investasi BRI. di Cina ya. Ya. Tapi di sisi lain menggunakan politik yang tadi ya lebih keras Ya. gitu. Bagaimana membaca? Nah, itu tidak bisa jangan dipisah-pisah gitu. Jadi sebenarnya upaya Cina untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, termasuk mengontrol atau menguasai tadi sumber daya alam, jalur yang penting itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Jadi termasuk upaya untuk mewujudkan jalur sutra itu atau BRI itu jangan dilihat ini sebagai ini niat baik, enggak juga. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan yang dia gunakan dengan cara yang lain gitu. Jadi tujuannya tetap satu. Tapi jadi ini dilakukan misalnya dengan macam-macam, memberi pinjaman, kerjasama, dan seterusnya, perdagangan. Tapi pada saat yang sama dia juga menggunakan kekuatan. Dan ini nggak bisa dipisah dua-duanya. Ini untuk memperkuat ini untuk memperkuat ini. Apa karena itu sikap negara-negara ASEAN agak melunak dibanding beberapa tahun yang lalu? Nah, itu, Filipina dulu keras sekali misalkan gitu. Betul. Apa karena sudah terlampau banyak investasi Cina? Itu yang kita terlambat ya memahaminya. Jadi kan jalur imperialisme itu kan ada berbagai macam cara. Bahkan kalau kita merujuk ke cara berpikir kaum postkolonialisme itu, sebenarnya itu imperialisme itu dijalankan dari berbagai macam level. Mulai dari ide bahwa kita misalnya saudara, kita sesama ASEAN, kami adalah negara, dan seterusnya itu. Dari ide. Lalu itu kemudian dilakukan juga melalui suplai materi itu. Jadi seperti tadi penanaman investasi, pinjaman, dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi sebenarnya inti dari semua itu adalah lagi-lagi itu bagian dari struggle for power kalau istilah orang-orang di HI itu. Upaya untuk memperkuat ini dengan cara berbagai macam cara. Ada yang soft power dan hard power. Nah, pada saat yang sama dia kemudian menggunakan kekerasan. Tanda kutip kekuatan militer ya. Nah, ini yang disebut oleh pengamat-pengamat itu apa yang disebut dengan ada istilah hard power, soft power, ini smart power. Jadi menggunakan berbagai macam ya power yang dimiliki, material, non material, termasuk militer untuk tadi memperkuat posisinya, mengontrol akses ke sumber daya dan seterusnya. Oke, ada yang mengatakan bahwa tahun 48 Cina memasuki satu abad berdirinya Cina. Ya. Dan disitulah Cina akan mengkonsolidasikan wilayah-wilayah itu dalam satu kekuasaan dia. Ya. Dan ini 25 tahun sebelum satu abad itu Cina sudah memulai. Menurut Bung Dafri gimana? Ya, selalu begitu ya, satu negara atau bangsa itu sering sekali melakukan satu tindakan atau membuat satu kebijakan itu berangkat dari pengalaman masa lalu. Jadi kita tahu Cina itu kan mengklaim dirinya adalah negara besar. Saya pernah diajak ke
keliling di sekitar lapangan merah di Beijing, kemudian ke kota terlarang itu, kemudian ke museumnya. Di situ memang diceritakan betapa peradaban Cina itu luar biasa lama, dari ribuan tahun yang lalu, zaman Qing, Ming dan seterusnya. Tapi kita tahu ada noda hitam di dalam sejarah Cina, yaitu ketika dia ditaklukkan oleh Jepang dalam waktu yang sangat pendek, yang kemudian memunculkan Puji itu ya, Puyi apa itu, Kaisar Muda itu. Ya. Nah, saya pernah tanya, kok Anda bisa begitu? Dia bilang karena ada perpecahan di dalam waktu itu ya. Oke. Tapi itu kemudian menjadi noda. Pada saat yang sama, sampai sekarang kita tahu tiba-tiba Jepang yang tadinya kecil pendudukan itu besar. Sementara dia juga besar. Lalu ada perasaan psikologi apa istilah enmity itu ya, yang tidak nyaman di Cina ini. Bagaimana mungkin kita yang sekarang superpower, besar ekonomi, tetapi ada negara kecil di situ yang pernah menodai kita. Nah, ini kelihatannya salah satu kenapa Cina sampai sekarang itu misalnya selalu tidak begitu bersahabat ya dengan Jepang. Nah, dalam konteks itu juga kemudian Cina ingin menunjukkan ke dunia bahwa kami adalah memang negara besar yang bangkit dari persoalan itu. Nah, itu kan sebenarnya dimulai dari Deng Xiaoping ya kalau tidak salah. Ada kebijakan lompatan ke depan itu. Ya, itu kemudian dia modernisasi semua, militer, ekonomi dan itu berhasil. Nah, tetapi keberhasilan itu tidak cukup jika atau tanpa tanda kutip gitu ya menguasai kawasan. Untuk jadi superpower itu bukan cuma kekuatan ekonomi domestik, kekuatan politik dan seterusnya, tapi juga selalu dikaitkan dengan kontrol terhadap teritorial atau bangsa lain. Dan itu sangat klasik sebetulnya. Apa kurang besarnya Inggris sekarang kan hancur dia tanda kutip karena kontrol dia terhadap negara-negara itu mulai berkurang, ya, bahkan terhadap Australia juga kurang. Begitu juga mungkin Amerika sedang sinking dan seterusnya. Nah, Cina ingin menunjukkan ke dunia bahwa kita kuat, di samping tadi alasan praktis bahwa memang Cina membutuhkan akses ke sumber daya itu, dan itu caranya dilakukan dengan cara imperialisme gaya baru dan juga gaya klasik, dengan kekuatan militer dan dengan tadi kemampuan ekonomi dan seterusnya. Oke, Bung. 1 Oktober itu hari kemerdekaan Cina ya. Dan apakah ini termasuk bagian dari upaya Cina untuk mengkonsolidasikan tadi itu ya? Kereta api cepat Jakarta-Bandung itu diresmikan tanggal 1. Ada hubungannya nggak ini? Wah, ini agak ini juga. Bisa saja. Dan kita tidak tahu apakah misalnya kunjungan Presiden kita ke Cina baru-baru ini ya juga membicarakan tentang itu, termasuk waktu peresmiannya. Bisa saja gitu ya. Karena sebenarnya ada banyak waktu lain. Kenapa tidak 17 Agustus misalnya? Kenapa tidak, ada banyak ya di Kebangkitan Nasional dan seterusnya. Tapi kok hari itu? Ya, jadi kalau ada anggapan itu bisa masuk akal juga, karena kita tahu kan kepemilikan saham Cina terhadap kereta api cepat itu kan sangat besar, ya, dan bahkan kalau boleh dikatakan mayoritas gitu ya di kita ini. Nah, cuma bagi saya itu bukan soal itunya, tapi apakah itu merefleksikan tanda kutip ya kekuasaan atau kontrol Cina terhadap Indonesia. Nah, itu yang harus dari mulai hal yang kecil-kecil begini. Ya, misalnya menetapkan kebijakan tentang A, tentang B, tentang E, tentang investasi macam-macam dan seterusnya. Nah, ini yang menurut saya perlu kita pahami gitu. Ya, saya pikir kan juga bahwa Indonesia juga pasti memahami peta politik global ya. Menteri Luar Negeri yang kawan Anda juga kan. Itu pasti paham gitu ya. Artinya dengan simbol-simbol itu semestinya bisa terbaca. Ya. Tapi begini, jadi di dalam politik internasional itu kan memang
cara kita menganalisisnya, kalau secara kasar kita katakan ini hubungan antar negara. Aktornya hanya negara dengan negara. Jadi presiden dengan presiden. Tapi sebenarnya prakteknya itu tidak sebersih itu. Di dalamnya atau di tengahnya ada juga pemain aktor tengahnya. Intermediary aktor. Ya. Bisa kita sebut Siapa itu? komprador, bisa kita sebut apa saja. Orang yang mengambil untung di tengah ini. Banyak itu sejarahnya. Dulu hubungan kita dengan Cina putus kan. Lalu dihidupkan kembali. Siapa itu yang menjembatannya? Pengusaha. Saya lupa namanya, tapi pengusaha Indonesia yang katanya di Singapura atau di mana. Dialah yang menjadi ini, tanda kutip jembatannya. Nah sekarang hubungan kita dengan Cina itu apakah ada orang yang di tengah ini aktornya yang bukan saja berperan sebagai perantara, tapi pada saat yang sama bisa juga dia mengambil untung dari hubungan itu. Nah, mari kita diskusikan gitu ya, ke depan gitu. Siapa saya tidak pernah bisa mau menyebut gitu, tapi pasti ada. Jadi tidak ini entah bisa pengusaha, bisa pejabat apa dan seterusnya. Itu banyak sekali. Kan wajar setiap presiden negara manapun mengunjungi satu negara, pasti di dalam rombongan itu ada pengusaha. Betul. Nah, kemudian pengusaha meng-create kerjasama antar B2B dengan negara yang bersangkutan. Mungkin seperti itu juga kan di Indonesia. Nah, cuman persoalannya tadi kita kembali pada isu awal tentang klaim Cina itu. Apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Ya, menurut saya itu pertanyaan yang menarik ya. Kebetulan Indonesia sekarang ini pertama dianggap negara paling besar di kawasan Asia Tenggara ya terutama. Bahkan di Indo-Pasifik Indonesia cukup dilihat juga gitu. Kedua, Indonesia secara formal sekarang adalah pemimpin ASEAN atau ketua ASEAN. Ya. Oleh karena itu menurut saya yang perlu dilakukan oleh Indonesia pertama adalah menghimpun kekuatan kawasan ini untuk menyelesaikan isu-isu sengketa seperti Laut Cina Selatan itu. Konkretnya adalah bagaimana caranya kembali memperkuat solidaritas, kohesivitas, soliditas dari negara-negara ASEAN ini. Dengan cara bersatu mereka itu maka akan memperkuat posisi bargainingnya Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam menyelesaikan Laut Cina Selatan. Tapi yang terjadi sekarang kan ASEAN ini sedang tidak baik-baik saja. Pecah, tanda kutip gitu. Kalau kita perhatikan ada leadership crisis di ASEAN. Tadi saya sebutkan Myanmar begitu, kemudian Kamboja, Laos kita tidak begitu mengenal, kemudian Thailand juga mengalami krisis setelah meninggalnya raja ini. Filipina ada anak Marcos tapi semua orang tahu apa kapasitasnya kan. Lalu Singapura ada anak Lee Kuan Yew tapi dia tidak cukup disegani seperti Lee Kuan Yew. Di Malaysia ada orang seperti Anwar Ibrahim tapi posisi politik dalam negerinya tidak terlalu kuat juga dan sudah tua juga. Nah di Indonesia bisa ini ya. Tapi intinya kita krisis. Nah padahal penyelesaian masalah itu termasuk menyatukan negara-negara kawasan ini itu butuh kepemimpinan yang kuat, yang disegani. Nah kita tidak punya dan perpecahan itu sebenarnya memang tanda kutip menjadi bagian dari rekayasa yang dilakukan oleh Cina juga. Jadi Kamboja, Laos, misalnya Myanmar itu mendapat support ekonomi. Mereka sangat tergantung secara ekonomi kepada Cina sehingga tidak bisa lagi bersuara sama dengan negara-negara ASEAN dalam menyikapi Laut Cina Selatan. Padahal di ASEAN itu punya prinsip konsensus itu ya, dalam buat keputusan seperti itu ada konsensus. Tapi ini nggak bisa ada satu atau dua saja tidak setuju, gagal keputusan. Belum lagi kita bicara tentang ASEAN sentralitas itu ya. Bagaimana ASEAN itu pertama itu susah gitu, tidak bisa jalan karena ada beberapa negara ASEAN yang tidak mempunyai sikap yang sama. Tadi yang saya sebut menurunnya tingkat kohesivitas, solidaritas dan soliditas dari ASEAN. Ada 5 tahun kurang lebih ya, paling tidak kita bisa membaca jejaknya 5 tahun yang lalu, isu
kawasan ini kan sudah mulai mencuat ya. Ya. Gitu. Nah, dalam catatan Bung Dafri nih, dalam 5 tahun ini kita pernah ada nggak sih konferensi regional ASEAN membahas soal klaim Cina ini? Secara di dalam framework-nya ASEAN itu secara khusus mungkin tidak ada, kecuali melalui upaya negara-negara ASEAN terutama Indonesia menelurkan apa yang disebut dengan Code of Conduct itu ya, COD itu. Tetapi itu lagi-lagi kan Code of Conduct ini kira-kira semacam kesepakatan ya yang melibatkan negara-negara yang terlibat dalam konflik itu untuk bersikap sesuai dengan norma-norma yang ada. Kira-kira begitulah yang disepakati. Tetapi itu belum juga bisa diberlakukan dan disepakati karena negara-negara ASEAN sendiri tidak satu pandangannya. Tadi Kamboja, Laos itu Myanmar tidak sepakat dengan ini. Beberapa negara selebihnya mungkin iya. Ya, sepakat. Tapi sampai sekarang itu baru reading kedua atau apa gitu. Jadi belum juga bisa diberlakukan. Nah, masalahnya lagi dengan ASEAN ini menurut saya kelemahannya gitu ya. Dia selalu menganggap keberhasilan itu bertumpu pada hal-hal yang sifatnya soft law. Himbauan, statement bersama, joint statement gitu ya, dan seterusnya, deklarasi, dan padahal itu tidak mengikat. Ya. Implementasinya itu selalu menjadi pertanyaan. Ada banyak kasus ya, kita bicara tentang misalnya pernah kasus ASEAN itu sebenarnya dealing hampir dengan semua isu. Keamanan tradisional, non tradisional semua gitu ya. Jadi misalnya untuk keamanan tradisional kita punya ZOPAN, kita punya anti nuklir macam-macam itu ya. Tapi faktanya beberapa negara itu juga kita netralitas itu ya. Tapi semua orang tahu bahwa Malaysia, Singapura itu kan juga tergabung dalam Five Power Defense Arrangement namanya, semacam fakta militer tapi agak cair. Lalu di situ kapal nuklir Amerika kadang-kadang juga docking di Singapura, gitu ya, kapal militernya. Jadi ini salah sebelum lagi kita bicara tentang dulu ada deklarasi atau statement untuk zero drug ya dan seterusnya kawasan, ternyata sekarang tambah gawat. Lalu ada lagi yang terakhir tentang COVID-19 itu. Coba lihat, ini kan musuh bersama sebenarnya, tapi kita kelihatan sekarang negara-negara ASEAN itu sangat egois tanda kutip. Mereka ngurus dirinya sendiri dulu dalam konteks keadaan emergensi semacam itu. Ada statement kita mau bikin ini, mau bikin itu, tapi hanya statement. Ya, tentang klaim Cina ini masing-masing berteriak sendiri ya. Filipina teriak sendiri. Ya. Indonesia setelah yang lainnya teriak, Indonesia juga kemudian berteriak. Artinya memang tidak ada kesatuan sikap ya. Ya, itu yang menurut saya kelemahan dari ASEAN. Tadi saya sebutkan agak sulit menyelesaikan masalah Laut Cina Selatan itu kalau hanya dilakukan secara bilateral. Mungkin akan menguntungkan negara yang itu seperti kalau Indonesia juga cenderung bilateral ya dalam kasus misalnya Laut Natuna Utara itu ya. Tapi idealnya menurut saya itu mestinya ASEAN itu bersatu, dengan begitu memperkuat bargaining position kita terhadap Cina. Mengapa begitu? Sebenarnya Cina mempunyai kepentingan yang besar terhadap ASEAN ini. Iya, betul. Ada banyak dana yang sudah diinvestasikannya di sini, dia punya kepentingan politik, ekonomi, dan seterusnya. Mestinya itu dijadikan, mestinya itu dijadikan tanda kutip begitu ya, sumber untuk memperkuat bargaining position kita. Karena Anda mau investasi di kami, tapi ini dong. Dan seterusnya gitu. Tapi tadi apakah kita berani begitu? Mungkin negara bisa, tapi jangan lupa tadi saya sebut di tengah ini ada pemain lagi yang tidak selalu ini. Dia yang penting dapat untung. Apakah itu kita baca politik Indonesia dalam menghadapi klaim Cina itu seperti itu? Artinya pemerintah agak lunak. Kalau kita begini, intinya orang bisa memahami posisi Indonesia ini seperti posisi yang dialami oleh Jepang, Korea Selatan, Australia.
Jadi kita ini menghadapi satu dilema. Di satu sisi kita melihat Cina itu sebagai ancaman keamanan, ya. Tetapi di sisi lain kita melihat Cina itu sebagai peluang dari sisi ekonomi dan perdagangan. Oleh karena itu kita menjalankan politik balancing sebetulnya. Keamanan itu jelas sekali kita kan. Kita mau beli senjata dari Prancis, dari Amerika, kita melakukan latihan perang dengan Amerika. Ini akan ada lagi nih Super Garuda Shield berapa gitu yang akan melibatkan 5 negara, ada Prancis, Australia, Amerika. Itu luar biasa. Itu semacam warning kepada negara lain seperti Cina ya, yang kita persepsikan sebagai ancaman. Kami punya teman ini, gitu. Ya. Anda jangan macam-macam. Di sisi satu. Tapi di sisi lain kita butuh Cina. Kebetulan kita sudah terlalu dalam toh masuk situ, utang sudah banyak, frustasi sudah banyak. Nah, disinilah dilema yang kita hadapi, dan dilema itu memerlukan skill diplomasi yang tinggi untuk menyelesaikannya. Dalam kondisi ini, seperti yang Bung David tadi sebutkan, kalau dulu kan ada doktrin politik bebas aktif tuh. Ya, Sikap Indonesia adalah politik bebas aktif. Ya. Apa memang masih dijalankan politik? Kalau saya melihat sebenarnya dogma kalau saya sebut ya, politik bebas aktif itu hanya semacam slogan. Sebenarnya dalam sejarahnya kita nggak pernah bebas aktif dalam prakteknya. Zaman Soekarno kita sangat kiri kan. Ya. Kita berperang membebaskan Irian Jaya dibantu Uni Soviet. Kemudian ke Cina kita dekat sekali. Amerika kita setrika, Inggris kita linggis katanya. Zaman Soeharto kita sangat kanan. Anti komunis. Semua persenjataan militer kita belinya dari Amerika. Sistem pertahanan kita sangat Amerika, sangat barat. Bagaimana kalau sekarang? Mungkin orang mengatakan kita ya benar-benar bebas aktif. Tapi sebenarnya tidak juga. Tadi saya sebutkan baru saja Pak Prabowo beli senjata dari Amerika, dari Prancis dan seterusnya. Kita latihan perang dan ini kita kerjasama keamanan dengan Australia, dengan beberapa negara. Itu jelas menunjukkan bahwa sebenarnya kita berada di posisi situ. Sebab kalau Anda beli senjata itu bukan seperti beli peralatan konsumtif lainnya. Begitu Anda beli bebas, enggak begitu. Begitu Anda beli senjata, apalagi harganya triliunan, misalnya pesawat terbang F-15, macam-macam itu Anda terikat secara politik sistem keamanannya ya. Coba kita ingat dulu, belum lagi ini jangka panjang, misalnya hal yang teknis. Pesawat ini kalau kita beli kan nanti harus ada jaminan supply spare partnya, macam-macamnya, sistem navigasi, macam-macam itu. Nah, kita ingat dulu waktu kita diboikot oleh Amerika ya mengenai persenjataan gara-gara kita dianggap melanggar HAM. F-16 kita nggak bisa jalan. Spare partnya ini kemudian jatuh di mana-mana. Lalu kita ancam, tolong ini buka. Amerika tidak mau juga, lalu kita beli Sukhoi dari Uni Soviet. Tapi itu nggak punya senjata sebetulnya. Lalu kita balik lagi, sekarang Amerika mulai lagi, oke, kami bantu Anda. Katanya dia memberi pesawat bekas, kemudian itu membuka ruang untuk kita beli senjata baru dan seterusnya. Jadi ini saya kira yang harus kita pahami. Gitu. Apakah tidak berarti bahwa kemudian dari sisi aspek pertahanan Indonesia ke barat, gitu ya. Tapi kemudian dari sisi investasi, yang memang investasi ini dulu barat tidak mau banyak garap di Indonesia ya. Iya. Itu kan masuk ke Cina. Jadi Indonesia bermain balance sehingga sikap kita terhadap isu perbatasan ini terhadap Cina juga tidak terlalu keras. Ya, bisa begitu. Jadi sebenarnya begini, ada alasan pragmatisnya juga. Gitu. Mengapa kita dari sisi ekonomi dan perdagangan gitu melirik Cina. Pertama memang harus diakui Cina adalah negara yang ekonominya itu booming ya, besar sekali. Dan yang paling menarik, kebijaksanaan ekonomi Cina itu beda dengan Barat dalam banyak hal. Misalnya syarat investasi, syarat apa, tidak seperti Barat. Barat itu kalau impor barang, Anda melanggar HAM nggak? Adalah proses produksinya misalnya. Itu yang terjadi terhadap kasus
oil palm kita ya, ini apa kelapa sawit, dan banyak lagi yang lain. Nah, Dulu Cina itu tekstil sebelumnya. ya tekstil sebelumnya, ada sistem kuota, ada sistem macam-macam dulu, kayu ya pernah kalau Cina kan enggak, saja mereka enggak bicara tentang hal begitu. Jadi akses kita ke sana itu jauh lebih mudah. Itu intinya salah satu. Pada saat yang sama memang harus diakui Amerika khususnya dan Barat secara ekonomi juga sedang mengalami masalah. Pasca Perang Dingin itu dia masih ada kue, tapi kue-kue ini dibagi-bagi. Jadi misalnya ke negara-negara bekas Eropa Timur itu ya, bekas Pakta Warsawa itu dibagi. Nah, kue itu menjadi semakin kecil untuk negara-negara seperti Indonesia. Makanya status Indonesia ditingkatkan dari negara berkembang menjadi ini, kemudian menjadi kelas menengah apa gitu, penghasilan menengah atas gitu. Sebenarnya itu perubahan status itu bagian dari dalih Barat untuk kami nggak mau lagi nyumbang, kira-kira begitu, mengurangi sumbangannya. Itu terlihat sekali itu, termasuk di bidang pendidikan. Di zaman orang tua kita kan kalau ke Amerika itu mudah sekali, karena alasan perang dingin itu. Dulu orang seperti intelektual kita, Pak Amin Rais, macam-macam itu dulu, kalau mau sekolah ke Amerika itu yang datang orangnya ke sini. Mau sekolah nggak ke Amerika? Oh, saya kurang bahasa Inggris, no problem. Anda belajar di sini lah, pergi Pak Muhtar segala macam. Begitu. Sekarang orang daftar sulit sekali. Harus ada jaminan uang segala macam. Iya, harus jaminan uang, dan belum tentu dapat sekolah-sekolah bagus seperti zamannya Pak Amin, Pak Ari Budiman, itu kan dapat Harvard, Chicago, Pak Sapi Ma'arif almarhum. Sekarang enggak begitu, Anda sekolah mendaftar, beasiswanya ada tapi kecil dan seterusnya. Nah, mengapa begitu? Karena dibagi. Sementara Cina, uang itu, saya ketua pusat studi ASEAN itu, program dengan Cina itu banyak sekali. Mereka menawarkan apa saja, banyak gitu. Jadi mungkin ini gitu. Nah, tapi tadi di bidang keamanan ini masih di dalam kepala kita, Cina itu memang ancaman gitu ya. Mungkin ini alasan masa lalu dan seterusnya gitu ya, termasuk isu-isu yang sifatnya ideologis di masa lampau gitu. Oke, Bung, terima kasih banyak. Teman-teman, janji kemerdekaan kita adalah menjaga kedaulatan Indonesia. Kita tidak boleh sejengkal pun tanah Indonesia ini diambil atau dikuasai oleh negara lain. Nah, bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap klaim Cina? Kita akan tunggu bagaimana sikap yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia. Dan seperti kata Bung Dhafri tadi, bagaimana Indonesia bisa mengajak negara-negara kawasan ASEAN untuk sama-sama mensikapi isu ini. Terima kasih Bung Dhafri. Kita kapan ngobrol-ngobrol lagi, karena ada isu juga yang menarik. Indonesia kalah di WTO. Ada banyak. Ada banyak persoalan luar negeri yang harus kita bahas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Salam.